Indonesia melaju semifinal AFF Futsal Putri ke-2026. Perjalanan Timnas Futsal Putri Indonesia di Piala AFF Futsal Wanita 2026 dimulai dengan tantangan berat sejak fase grup. Skuad Garuda Pertiwi tergabung di grup A dan harus langsung menghadapi lawan kuat, yaitu Thailand. Dalam laga tersebut, Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 0-3. Kekalahan itu sempat membuat peluang lolos terasa berat, sekaligus menjadi ujian mental bagi tim. Namun semangat juang para pemain tidak runtuh. Pada pertandingan berikutnya melawan Malaysia, Indonesia tampil jauh lebih agresif dan berani. Duel berlangsung sengit dan penuh jual beli serangan. Kedua tim saling membalas gol hingga pertandingan berakhir dengan skor 4-4. Hasil imbang itu cukup untuk mengantar Indonesia lolos sebagai runner-up grup. Keberhasilan melangkah ke semifinal menjadi pencapaian penting. Selain membuktikan peningkatan kualitas permainan, hasil ini juga menunjukkan karakter tim yang tidak mudah menyerah. Dari situ, kepercayaan diri skuad meningkat tajam. Mereka datang ke babak gugur bukan sekadar sebagai peserta, melainkan sebagai penantang serius gelar juara. Dengan modal semangat, pengalaman, dan motivasi tinggi, Indonesia pun bersiap menghadapi tantangan lebih besar di semifinal. Lawan yang menunggu bukan tim sembarangan. Pertandingan berikutnya dipastikan menjadi ujian sesungguhnya bagi mental, taktik, dan daya tahan tim futsal putri merah putih. Semifinal Indonesia lawan Australia penuh drama. Laga semifinal digelar di Terminal 21 Korat pada 28 Februari ke-2026. Indonesia berhadapan dengan Australia, tim yang dikenal memiliki fisik kuat dan permainan cepat. Pertandingan langsung berjalan dalam tempo tinggi sejak menit pertama. Tim asuhan Luis Estrella menunjukkan keberanian luar biasa. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi berani menekan sejak awal. Hasilnya terlihat pada menit ke-9 ketika Insya Fadia Salsabilah berhasil mencetak gol pembuka. Indonesia unggul dan membuat lawan terkejut. Australia mencoba bangkit dan meningkatkan tekanan. Permainan berlangsung keras dan cepat, memaksa kedua tim bekerja ekstra menjaga konsentrasi. Indonesia tetap disiplin dalam bertahan sekaligus memanfaatkan serangan balik cepat. Pertandingan pun berubah menjadi duel strategi antara dua gaya permainan berbeda. Teknik cepat Indonesia melawan kekuatan fisik Australia. Atmosfer di arena semakin panas seiring waktu berjalan. Sorak penonton, tegangnya situasi, serta intensitas pertandingan membuat laga semifinal ini terasa seperti final sesungguhnya. Indonesia menunjukkan bahwa mereka mampu berdiri sejajar dengan tim kuat kawasan, bahkan berani memimpin jalannya pertandingan. Indonesia unggul terlebih dahulu tetapi terkejar Australia. Memasuki babak kedua, pertandingan semakin menegangkan. Indonesia kembali unggul melalui gol yang dicetak Dhea Febrina pada menit ke-29. Gol itu menjadi bukti efektivitas serangan Garuda Pertiwi. Untuk kedua kalinya dalam laga ini,
Indonesia berada di depan. Keunggulan tersebut membuat harapan menuju final semakin terbuka. Para pemain tampil disiplin menjaga lini pertahanan sambil tetap mencari peluang menambah gol. Namun tekanan Australia tidak pernah surut. Mereka terus menggempur pertahanan Indonesia dengan tembakan jarak jauh dan pergerakan cepat di area sayap. Menjelang akhir pertandingan, drama pun terjadi. Australia berhasil mencetak gol penyama kedudukan di menit-menit krusial. Skor imbang membuat suasana berubah tegang. Indonesia yang sudah begitu dekat dengan kemenangan harus menerima kenyataan bahwa pertandingan belum selesai. Waktu normal pun berakhir tanpa pemenang. Kedua tim harus menentukan nasib melalui adu penalti, momen yang selalu menghadirkan ketegangan maksimal. Adu mental, fokus, dan keberuntungan menjadi penentu. Seluruh pemain berdiri dengan wajah tegang, mengetahui bahwa satu kesalahan kecil saja bisa menentukan hasil akhir. Kalah adu penalti terhormat dari Australia di semifinal, fokus ke perunggu. Babak adu penalti berlangsung dramatis. Setiap tendangan menjadi penentu harapan. Para penendang Indonesia tampil berani. Namun tekanan situasi membuat margin kesalahan sangat tipis. Setelah rangkaian tendangan yang menegangkan, Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan lawan dengan skor akhir 2-3. Kekalahan itu memastikan langkah Indonesia terhenti di semifinal. Meski demikian, performa mereka mendapat apresiasi karena mampu memberi perlawanan sengit dan bahkan 2 kali memimpin pertandingan. Hasil ini bukan sekadar kekalahan, melainkan pengalaman berharga di level kompetisi internasional. Perjuangan belum berakhir. Indonesia masih memiliki 1 laga tersisa untuk memperebutkan tempat ketiga melawan Vietnam. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan terakhir untuk membawa pulang medali, sekaligus menutup turnamen dengan catatan positif. Kiprah Garuda Pertiwi di turnamen ini menunjukkan perkembangan nyata futsal putri nasional. Mereka tampil berani, kompetitif, dan mampu menantang tim kuat kawasan. Walau langkah ke final terhenti secara dramatis, semangat juang yang ditunjukkan menjadi sinyal jelas bahwa masa depan futsal putri Indonesia semakin menjanjikan.